Oke, baik, kita lanjutkan. Kita kali ini akan membahas tentang pembagian data ya. Nanti ada yang namanya kuartil. Kuartil ini data dibagi menjadi 4. Jadi untuk kuartil ini data kita bagi menjadi 4. Dimana kita punya Q2, kuartil kedua kita bagi lagi masing-masing menjadi 2, sehingga kita punya Q1, Q2 dan Q3. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Lalu ada yang namanya persentil, atau ada juga sebelum persentil kita punya desil. Desil kita bagi menjadi 10. Jika ada data yang paling kecil, ini yang paling kecil, ini yang paling besar ya. Ini juga data paling kecil, ini data paling besar. Selalu kita bagi lewat tengah. Tengah ini berarti desil kelima. Untuk yang tengah juga sama dengan median ya. Nilainya akan sama persis dengan median. Nanti setiap di sebelah kiri ini kita bagi lagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini D1, D2, desil ketiga, desil keempat. 1, 2, 3, 4. Desil ke-6, desil ke-7, desil ke-8, desil ke-9. Nah, sehingga ketika kita membagi menjadi 4, kita punya 3 kuartil. Ada 4 bagian. Kalau kita membagi menjadi 10, ada 10 bagian. Nanti kita punya 9 desil. Ini bagian pertama, bagian kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Persentil itu membagi menjadi 100 bagian. Sehingga saat saya punya nilai paling kecil dan nilai paling besar, maka nanti akan ada sebanyak 99 persentil. Persentil pertama, persentil kedua, persentil ketiga, dan seterusnya sampai dengan persentil ke 99. Nah, biasanya untuk data berjumlah kecil kita gunakan kuartil. Untuk gugus data yang banyaknya lebih dari 30, kita bisa menggunakan desil, kita juga bisa menggunakan persentil. Demikian untuk kuartil, desil, dan persentil ya. Kita akan coba membuat kuartil untuk data tunggal. Misalkan saya punya data seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah menentukan median atau Q2. Karena ini ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung saja kita ambil di sini. 4 tambah 5 kita bagi 2. Nah, kita sudah dapat kuartil kedua. Lalu
1 2 3 4 5 6, kita bisa dapat Q1 dan Q3 dari sini. Q1 berarti 3 tambah 3 per 2 sama dengan 3. Kuartil ketiga 1 2 3 4 5 6, 7 tambah 8 bagi 2. Nah, untuk data tunggal tidak ada masalah. Nanti akan kita lanjutkan untuk data kelompok ya, karena rumusnya nanti bermacam-macam. Kalau untuk data kelompok kita punya seperti ini ya. Untuk data kelompok ini kita hapus dulu. Untuk mendapatkan kuartil pertama, kita akan gunakan rumus seperti mencari median. Sama ya. Nah, panjang kelas, tepi bawah untuk kelas yang memuat kuartil. Nanti kuartilnya juga kita tentukan dulu lokasinya seperti dalam mencari median. Lalu apa yang akan diisikan di sini? Ini juga sama, kita akan punya sigma F besar dikurangi sigma F besar, di mana ini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Lalu di sini F, frekuensi kelas tersebut. Sama, rumusnya sama seperti median. Yang membedakan adalah kalau median di sini setengah N. Nah, di sini setengah itu sebenarnya adalah dari 2/4 karena dibagi 4 ya. Nah, untuk Q1 itu 1/4, Q3 nya 3/4. Inilah rumus untuk kuartil, dimana ini adalah tepi bawah ya, kelas Hi. Ini frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Ini adalah panjang kelas. Bagaimana untuk desil dan persentil? Untuk desil sama, kita akan gunakan cara umum. Misalkan kita gunakan desil pertama, berarti 1/10 N. Kenapa 10? Karena dibagi 10. Desil kedua, 2/10 N. Sehingga desil ketiga 3/10 dan seterusnya sampai dengan desil ke J. J/10 N. Nah, inilah untuk desil. Bagaimana untuk persentil? Untuk persentil kita langsung menggunakan cara umum, secara umum. Sehingga karena persentil dibagi menjadi 100 bagian, maka kita punya J/100 N. Inilah rumus untuk persentil. Demikian ya rumusnya. Nanti akan kita terapkan di video yang lain ya. Jadi tidak terlalu panjang videonya. Kita pakainya videonya pendek-pendek saja. Nanti akan kita gunakan tabel kelompok. Ingat ya, ini untuk tabel kelompok karena nanti ada kelas-kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di video berikutnya.